berjumpa kembali di hari ini, di hari Minggu. Adik-adik boleh kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita dan pujian kita, dan kita nanti akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik persiapkan diri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami sudah boleh berkumpul di pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah sukacita Tuhan boleh terus menjadi bagian kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami di sepanjang pagi ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin kami, sertai kami, dan biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap akan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik tetap bersuka cita terus di dalam Tuhan. Nah, tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan diri adik-adik untuk boleh terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh, pengorbananmu membuatku mengerti, berada di dalam
tiada sekalipun ku ditinggalkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kakak serahkan kepada yang bertugas firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya adik-adik sehat, adik-adik tetap di rumah dan tidak keluar-keluar rumah ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang hati yang tulus. Di sini adik-adik siapa yang tahu apa itu hati yang tulus? Hati yang tulus itu banyak maknanya, banyak artinya. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Nah, hati yang tulus itu artinya ikhlas, rela. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Tidak terpaksa, tidak mengharapkan balasan, merasa dirinya bukan yang terpenting, tetapi orang lain yang terpenting. Puji Tuhan adik-adik, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup tulus? Kita harus memiliki hati yang tulus? Ya, pasti kita harus memiliki hati yang tulus. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar mengapa, kenapa sih kita harus memiliki hati yang tulus. Yang pertama itu ada agar kita dapat menghadap Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya saat adik-adik beribadah, saat adik-adik memberikan persembahan, saat adik-adik bersekutu dengan Tuhan, pasti seringkali kita merasa terpaksa. Kita datang bukan karena keinginan hati kita, tapi kita datang karena disuruh mama, atau karena nanti kalau kita ibadah kita dikasih hadiah. Nah, adik-adik jangan fokus kepada apapun yang dijanjikan kepada adik-adik semua, tetapi adik-adik mau fokus kepada Tuhan. Fokus adik-adik itu untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga pada saat adik-adik datang untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, adik-adik memiliki fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan mama, papa, koko, kakak, atau yang lain-lainnya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau adik-adik tidak memiliki hati yang tulus, apa sih yang bakal kita rasakan saat kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama itu, kita merasa terpaksa adik-adik. Kita merasa terpaksa saat kita datang kepada Tuhan. Karena kita datang fokusnya bukan untuk Tuhan, tetapi kita datang untuk fokus yang lain, untuk menyenangkan orang lain. Nah, itu sangat tidak boleh adik-adik. Kakak ingin percaya semua anak sekolah minggu GPDI Jemaat Kota Bumi saat beribadah, saat datang kepada Tuhan itu dengan kerelaan hati, tidak paksaan dari orang lain. Ya, kakak yakin dan percaya walaupun mungkin kita masih kecil atau mungkin sulit untuk melakukannya, tapi kita mau sama-sama belajar. Nah, apalagi ya, itu saat adik-adik beribadah, pasti adik-adik akan merasakan biasa-biasa saja. Kalau adik-adik beribadah dengan paksaan, misalnya nih adik-adik dipaksa untuk beribadah. Nah, pada saat adik-adik dipaksa untuk beribadah, pada saat adik-adik pulang, adik-adik merasa biasa aja. Adik-adik tidak mendapatkan sesuatu yang berharga untuk adik-adik semua. Nah, kakak mau semuanya kita belajar pada saat kita beribadah, walaupun mungkin kita sekarang beribadah secara online, tapi kita mau sama-sama belajar, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerelaan hati kita, sehingga dengan kerelaan hati kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Kita mendapatkan suatu berkat di dalam ibadah kita. Bukan kita merasa biasa-biasa saja, tapi kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui ibadah kita dengan kerelaan hati kita. Puji Tuhan adik-adik. Yang kedua nih, yang kedua itu dapat mengerti dan menerima firman Tuhan. Puji Tuhan.
Mungkin adik-adik selama ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online atau sebelum-sebelumnya. Tapi apakah saat kita mendengarkan firman Tuhan kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan? Apakah kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu? Nah, pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita harus memiliki hati yang tulus. Kenapa kita harus memiliki hati yang tulus? Karena kita perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau kita terpaksa, kita tidak bisa melakukan setiap firman Tuhan yang ada, kita tidak bisa mengerti setiap firman Tuhan yang ada. Coba kalau adik-adik nih misalkan pada saat beribadah, pada saat kebenaran firman Tuhan, adik-adik terpaksa untuk mendengarkannya. Apakah adik-adik bakal mengerti apa yang disampaikan, apa yang disampaikan kepada adik-adik semua, apakah adik-adik mengerti? Nah, kakak yakin dan percaya kita bisa melakukannya jika kita meminta Tuhan yang memimpin kita. Nah, adik-adik, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa benih yang ditabur di tanah hati yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu. Nah, kakak yakin dan percaya kita semua memiliki hati yang baik, hati yang tulus saat mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya saat mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam dimanapun kita berada, kita harus memiliki hati yang tulus. Sehingga benih yang ditanam di hati kita itu bisa kita tabur untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa orang-orang yang memiliki hati yang tulus mereka bisa mengerti? Karena fokus mereka hanya kepada Tuhan. Balik lagi, fokus mereka hanya kepada Tuhan. Dan mereka tidak terpaksa, balik lagi yang pertama kakak bilang, mereka tidak terpaksa dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak yakin pasti adik-adik semua pada pagi hari ini datang bukan karena terpaksa, bukan karena ada sesuatu yang adik-adik mau dapatkan, tetapi adik-adik datang dengan suatu kerinduan dari hati adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, contohnya itu seperti wanita Samaria. Ia mendapatkan kebenaran firman Tuhan, tetapi saat ia pulang ke desanya, ia menceritakan firman Tuhan itu kepada semua orang. Ia tidak menyimpan kebenaran firman itu untuk diri dia sendiri, tetapi dia memberikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di desa itu. Kita mau sama-sama belajar, mungkin kita bisa mulai dari keluarga kita, dari teman-teman kita, bahwa saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan, kita mau bagikan adik-adik, kita mau menceritakan firman Tuhan kepada mungkin mama papa adik-adik, atau kepada teman adik-adik, kakak adik-adik, atau adik. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan suatu berkat, dan boleh kita bagikan mungkin ke mama, ke papa, ke semua orang yang mungkin adik-adik ingin menceritakan ke siapapun. Nah, kakak yakin dan percaya kita mau sama-sama belajar ya. Tetapi bagi orang yang tidak tulus, itu tidak bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan saat itu. Kakak yakin dan percaya kita pada pagi hari ini kita mau merubah. Jika mungkin adik-adik saat ini ada yang terpaksa atau apapun, kita mau berubah untuk kita datang dengan kerelaan hati kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar kita bisa mengerti. Nah, yang kedua, terpaksa mendengarkannya. Balik lagi yang ke tadi, terpaksa. Kita tidak boleh terpaksa dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau sama-sama belajar. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu bukan yang terpenting. Ini tuh salah adik-adik, ini salah. Kalau orang yang tidak tulus, mereka menganggap firman Tuhan bukan yang terpenting. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus, sehingga kita berpikir bahwa firman Tuhan itu yang terpenting dalam hidup saya.
firman Tuhan itu yang terpenting dalam hidup saya. Kakak yakin dan percaya, walaupun adik-adik masih kecil, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, yang ketiga itu Tuhan menjaga agar tidak celaka. Nah, mungkin adik-adik tidak mengerti maksud ini. Maksudnya itu Allah menyelamatkan orang-orang tulus hati seperti yang dikatakan dalam Mazmur 7 ayat 11. Ayo kita buka dalam Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Nah, adik-adik, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang tulus hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang rela, hati yang ikhlas. Dalam segi apapun kita harus memiliki hati yang tulus. Dan contoh yang kedua, Daud yang memberikan Saul hidup meskipun ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi kita bisa lihat akibat dari ketulusan Daud itu, Tuhan selalu luputkan Daud dari serangan Saul. Tuhan selalu meluputkan, menjaga, melindungi Daud dari serangan Saul. Itu yang bisa menjadi contoh kita pada pagi hari ini. Jika kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang rela, Tuhan selalu meluputkan, melindungi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan melindungi kita. Nah, kita mau belajar seperti Daud, bagaimana Daud memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang rela. Walaupun mungkin Daud memiliki musuh yang sering menyerang Daud, tapi Daud memiliki hati yang tulus, sehingga Tuhan melindungi Daud, menjagai Daud. Dan begitu juga dengan kita, jika mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin suka melukai hati kita, suka membuat hati kita terluka, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan meluputkan kita dari semua. Kakak yakin dan percaya jika kita memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang ikhlas, rela, Tuhan juga akan menyatakan itu kepada setiap kita seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Nah, puji Tuhan adik-adik, kakak yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan tidak sampai di sini, tetapi Roh Kudus selalu memberikan pengertian kepada adik-adik semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adik-adik boleh dengarkan, adik-adik boleh renungkan, sehingga kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang tanpa paksaan, hati yang rela, hati yang mau memberikan sukacita kepada orang lain, hati yang mau memberikan suatu berkat kepada orang lain, walaupun kita mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin melukakan hati kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik semua. Tuhan akan melindungi adik-adik semua, dan Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik. Dan kakak yakin dan percaya semua adik-adik mau memiliki hati yang tulus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kakak sampaikan sampai di sini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua mendengarkan dengan baik, adik-adik tidak jalan-jalan, dan kakak ajak semua adik-adik kita sama-sama belajar untuk memiliki hati yang tulus. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan,
Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang tulus, hati yang rela, hati yang ikhlas Tuhan. Dalam kami Tuhan beribadah, maupun dalam kami mendengarkan firman Tuhan, maupun dalam segala hal Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang rela Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin kami diperhadapkan dengan masalah, persoalan, atau apapun itu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan menjaga kami, sehingga Tuhan kami boleh terus Tuhan memiliki hati yang tulus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini mengikuti ibadah online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberikan mereka pengertian tentang bagaimana Tuhan memiliki hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus berikan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan kepada setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, GPDI Jemaat Kota Bumi Tuhan, sehingga Tuhan melalui kekuatan itu Tuhan mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka Tuhan. Mungkin secara ini Tuhan mereka diharuskan sekolah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan pengertian kepada mereka, sehingga apa yang tidak mereka mengerti Tuhan berikan pengertian kepada mereka, sehingga Tuhan membuat mereka berhasil Tuhan di dalam bangku sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mungkin Tuhan saat ini mereka sedang sakit Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah dokter, segala dokter Tuhan, Kau yang sanggup menyembuhkan setiap segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit Kau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya ini menjadi doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami laskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.